Halo semuanya, balik lagi ke Selular TV. Jadi di video kali ini gue dapet request nih dari salah satu komentar kalian buat nge-review si Infinix Note 11 Pro ini. Dan ini dia highlight dari Infinix Note 11 Pro-nya. Check it out! Oke, untuk yang pertama kita mulai dari build quality dan desainnya dulu. Untuk materialnya nih, ini full pakai polikarbonat cuy. Walaupun pakai polikarbonat, untuk bodinya masih terasa cukup solid. Bagian back covernya ini juga cukup solid ya. Tapi kalau ngomongin soal finishing, kayaknya masih banyak PR nih buat Infinix soal finishing produknya. Kalian tahu PR-nya di mana? Yap, Infinix harus bisa ngasih finishing yang lebih apik dari ini cuy. Biar kesan polikarbonatnya tuh nggak kelihatan murah dan makin mewah karena buat sekarang ini plastiknya tuh masih berasa banget. Tapi untungnya kekurangan itu masih agak ketutup lah sama warna unit yang gue pegang ini. Serta pemosisian kameranya ini yang menurut gue udah kekinian banget. Nah, kalau dilihat dari belakang jadi punya kesan tegas gitu cuy. Dari segi dimensi HP ini nggak tebel-tebel amat, nggak tipis-tipis amat. 8,7 mm. Sekali lagi, sayangnya modul kameranya ini nonjol cuy. Jadi kalau ditaruh di meja, kalau kalian sentuh-sentuh gitu, hasilnya bakal goyang-goyang. Nah, setelah di HP entry levelnya Infinix ini naruhin refresh rate 90Hz, di HP mid range-nya kali ini ditambahin 30 cuy. Jadinya 120Hz. Mungkin ini cara mereka nih buat bikin HP-nya ini nggak mirip sama yang entry level. Dan nggak bikin calon pembeli jadi males buat beli HP ini. Karena kan percuma ya kalau lebih mahal, tapi yang didapat masih sama. Dan masih banyak pertanyaan juga nih dari orang-orang, apakah refresh rate 120Hz itu berguna banget? Karena 60 aja tuh udah cukup ya. Well, kalau kalian bener-bener ngerasain ya, transisi dari yang biasanya pakai refresh rate 60, terus pakai 120, bakal kerasa banget cuy buat yang hobinya scrolling. Mantap. Dan cakepnya ini ya, refresh rate 120Hz ini bakal tetap konsisten atau stabil sampai saat baterainya udah mau habis. Jadi keren banget. Next, kita coba lihat ukuran layarnya nih. Infinix nih kayaknya emang nggak pernah mau ngasih HP dengan ukuran layar yang lebih kecil atau lebih compact gitu buat user yang tangannya kecil cuy. Kayak yang gue bilang nih di video gaming testnya, kalian bisa nih klik di pojok kiri atas nih kalau pengen lihat full video gaming testnya. Buat orang yang tangannya kecil, layar berukuran 6,95 inci ini tuh kegedean. Untuk panelnya sendiri dia pakai IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus yang masih lumayan enak kalau buat nonton full resolusi walau kerasa sedikit penajaman gambarnya. Namun nih, pada segi brightness, kerasa banget kurangnya cuy. Gue aja nih yang di dalam ruangan atau di indoor, kalau mau pakai HP ini, brightness-nya tuh harus hampir full atau bahkan gue fullin gitu sekalian. Karena kalau di bawah itu, ya gimana ya, bener-bener nggak kelihatan. Next, charging speed. Buat kecepatan ngecasnya, Infinix Note 11 Pro ini support pengisian daya sampai 33 watt. Cepet banget menurut gua. Apalagi ada fitur safe charging, ini bakal mutusin aliran listrik ketika baterai udah nyentuh angka 100. Jadi nggak bakal ada lagi tuh yang namanya overcharge. Ajib pokoknya. Dan baterai 5000 mAh kayaknya udah nggak perlu dikhawatirin lah, karena bakal awet banget. Tapi ketika penggunaannya ekstrim gitu, kayak ngegame, streaming, sosmed, layar selalu nyala dengan brightness yang tinggi dan selalu pakai data selular, screen on time-nya cuma bakal bertahan tuh 5 jam cuy kalau dari yang gue cobain. Mungkin ini juga nih yang jadi salah satu PR yang mesti dibenahin sama Infinix. Masa kalah sih sama Infinix Note 10 Pro? Sekarang kita bahas kamera. Kamera di HP ini kelihatan nanggung coy, karena ada peningkatan sekaligus pengurangan. Nah, kalau kalian lihat nih di Infinix Note 10 Pro ada quad kamera, di Infinix Note 11 Pro ini pakai triple kamera aja. Lensa utamanya sih masih sama, 64 megapiksel dengan bukaan 1.7. Tapi dua sisanya berubah total. Ada 13 megapiksel lensa telefoto sama 2 megapiksel depth sensor. Kalian tahu apa artinya? Lensa ultra wide sama lensa monokromnya hilang teman-teman. Fix, resmi, valid, nggak ada di HP ini. Sayang banget sih menurut gua. Tapi ya udahlah ya, kita langsung bahas si lensa telefotonya ini karena bisa 30 kali zoom yang pas dicoba, gimmick doang. Ya emang detailnya kurang. Blurnya terasa banget, kalau di 5 kali atau di 10 kali itu masih lumayan. Lensa utamanya kalau dengan kondisi cahaya yang cukup masih terlihat oke walaupun gambarnya agak kelihatan berkurang saturasinya. Itu pas terang. Nah kalau low light gimana? Nggak salah juga sih emang kalau bukaan 1.7 itu bisa nangkep banyak cahaya. Tapi sayangnya noise juga banyak ketangkepnya.
Kalau pakai mode Super Night Mode, kekurangannya berkurang jadi kelebihan. Tapi berlebihan gitu loh, bingung nggak? Maksudnya tuh gini loh, saturasinya tuh naik banget cuy, jadi kerasa kurang natural. Beralih ke kualitas video, kelihatan banget nih downgrade-nya dari pendahulunya. Pas kita mau ubah resolusi videonya nih, yang sebelumnya nih bisa ngerekam sampai resolusi 4K, kok ini sekarang malah jadi 2K. Akan tetapi, that's not a big deal, karena sama-sama aja gitu, nggak stabil cuy. Karena ketika fitur Ultra Steady-nya ini kita aktifin, dia bakal otomatis ubah resolusi videonya ke 1080p dan bikin video yang kita rekam jadi lebih stabil. Asalkan, nah ini dikutip nih ya, asalkan cahayanya cukup, karena kalau udah gelap, kalian yang nilai deh ya. Kamera depannya gimana bang? Well, kurang lebih sama. Cuma sulitnya ngerekam pakai kamera depan, gambar bakal lebih ke zoom. Jadi kita harus agak ngasih jarak lagi gitu, biar muka atau kepala kita tuh nggak kepotong. Oh iya, salah satu fitur untuk kamera depan ini yang gue suka nih. Ini salah satu yang gue suka. Sekarang ada flash buat kamera depan. Bukan cuma layarnya aja yang tiba-tiba jadi full putih, tapi kali ini beneran ditempelin sama lampu flash. Ini menurut gue suatu peningkatan gitu. Good job Infinix, good job. Nah, sepertinya kita bisa berbahagia atau bersenang hati karena HP ini udah pakai stereo speaker. Jadi speakernya tuh ada dua. Yang satu ada di bawah, yang satunya ada di atas di bagian earpiece. Bassnya pun kerasa lebih nendang cuy. Treble-nya juga pas. Dan buat yang penasaran gimana hasil audionya, ini dia cuplikannya. Satu lagi yang bisa gue anggap sebagai kekurangan dari Infinix Note 11 Pro ini, nggak ada NFC-nya. Padahal menurut gue ini penting banget sih fitur ini. Nggak cuma buat cek saldo uang elektronik, gue pun suka fitur ini buat top up e-money. Jadi nggak perlu lagi antri-antri di minimarket, antri secara offline tuh nggak perlu lagi. Padahal di Infinix Note 10 Pro itu ada NFC-nya. Bahkan di entry levelnya nih, di Infinix Note 11S-nya ada NFC-nya. Jadi pendapat gue, ini sebuah keputusan yang kurang tepat dari Infinix. Tapi ya mau gimana lagi? Buat yang udah upgrade dari pendahulunya mungkin kayak ada rasa penyesalan gitu. Ya karena kan agak mahal juga nih HP ini. Nah kira-kira begitulah review yang bisa gue sampein ke kalian. Yang gue bisa bilang HP ini menawarkan spesifikasi yang menjanjikan, apalagi harganya yang cukup menggiurkan. Tapi walaupun begitu di HP ini masih banyak PR nih yang mesti dibenahin. Mungkin dari software update ya, biar kenyamanan user experience-nya itu makin meningkat. Dan makin kerasa worth it buat dibeli. Karena kalau untuk sekarang, gue masih berani rekomenin kalian buat beli Infinix Note 10 Pro atau Infinix 11S NFC. Karena yang jelas ada NFC-nya. Fiturnya masih bisa dibilang kekinian. Harga yang murah, dan beberapa sektor lainnya seperti kamera itu masih bersaing. Oke, daripada video jadi kepanjangan, gue langsung pamit aja. Bye-bye.